Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Yang kita hormati, kita banggakan pimpinan atau Kalpas kelas 2 Kota Padang Panjang serta seluruh jajaran hadir, Pak Rahmat ya Pak yang selalu setia mendampingi bapak-bapak. Alhamdulillah. Dan kita hormati Bapak Wahyu atau Ustaz Wahyu Salim. Beliau ini guru saya, karena beliau dulu belajar Padang Panjang dan beliau guru dari dia lain Ustaz Bustiar itu kakak tinggi amor ya. Alhamdulillah binan masuk ke urang-urang satu makasih urang sukses termasuk bapak anak kita urang sukses ya. Mudah-mudahan sukses dunia, sukses lagi. Mudah-mudahan masuk surga. Apa lain nama masuk surga? Lain nama masuk surga? Syarat masuk surga lain tahu? Ada. Syarat masuk surga mati. Syaratnya? Syarat masuk surga mati. Orang yang tidak mati tidak masuk surga. Jadi orang yang mati dia akan masuk surga. Jadi syaratnya mati. Kalau dia ingin capek masuk surga, capek nggak mati. Terus yang kita hormati bapak-bapak, rekan-rekan semuanya yang hadir. Nah, baik. Ya Pak, oh Pak. Ya, tidak itu nih Pak. Aku ceramah kan. Ya, minta izin karena ibu nak. Jadi bapak dan ibu, ibu pun ayah, bapak, rekan-rekan saya yang berbahagia. Pertama, tentu kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Jadi setiap orang mulai berbicara, setiap kita melakukan apa saja, maka mesti kita bersyukur selalu kepada Allah. Apalagi hari ini kita bisa duduk dengan tenang, bisa bergerak, itu semua adalah anugerah Allah. Yakin bapak-bapak? Ya. Hadirnya kita di sini termasuk kami ini itu atas izin Allah semuanya. Jadi makanya penting bersyukur. Dalam surah Al-Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah berikan nikmat yang banyak kepada kalian kata Allah. Jadi memang sudah banyak nikmat. Maka dulu pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan juga. Penting bersyukur atas nikmat Allah. Jangan kita memandang, jangan kita menganggap bahwa nikmat Allah itu hanya harta saja, hanya uang saja, hanya kekayaan saja, tetapi apa yang Allah berikan itu adalah nikmat Allah. Bisa kita hidup, bisa menjalani kehidupan, itu nikmat Allah. Perlu kita syukur. Mungkin ada awak yang kurang bagai yang jadi Allah, tapi di sisi lain diberikan. Kurang di siku ditambah. Itu nikmat Allah, perlu disyukuri. Jangan awak berpijak dengan kurang saja. Oh, kurangnya dia nikmat Allah, berarti Allah kurang sayang kepada saya. Jangan. Kurang di sini ditambah Allah. Kurang di A, di B ditambah Allah. Aku ada kawan aku sama sekolah dan itu. Memang anggap dia tidak beruntung atau kurang beruntung.
Mulai dari lahi kakinya kie sebalak kaki. Yang kanannya putus, tidak punya kaki. Yang tidak ada. Tangan lengkap, semua lengkap. Cuman satu kakinya hilang. Memang dari lahir itu kekurangan yang Allah berikan. Tapi lebih daripada Allah yang mana? Di mana lebih di Allah? Tiba di anak banyak anak akhir. Jadi tiba di kaki kurang, akhirnya tiba di anak awal lebihnya pada Allah. Nikmat Allah itu seperti itu. Jadi kurang risiko ditambah. Jadi makanya awak tak boleh pesimis kepada Allah. Tetap optimis. Ya, jangan awak mengatakan kurang. Berarti Allah tidak sayang, belum sayang Allah kepada saya. Jangan seperti itu. Kok kurang akan dibaca banyak orang yang lebih kurang daripada kita. Kalau masalah yang dihadapkan lebih banyak masalah orang ketimbang kita, lebih besar masalah orang ketimbang kita. Maka daripada itu penting bersyukur kepada Allah. Ya Pak? Saya sudah sampaikan dulu dalam pertemuan sebelumnya. Abu Kilabah saja sahabat Nabi, tidak punya tangan, tidak punya kaki, mata pun buta, telinga pun sudah mulai peka. Cuman satu yang dia syukuri, apa itu? Lidahnya selalu mengucap syukur kepada Allah. Itu yang menjadi kebanggaan Nabi. Cie lidah saja ngaji di Allah, lain bersyukur je lidah kepada Allah, lain berzikir je alhamdulillah. Hati bodi awak kalau lamun itu nyaman ngaji di Allah, nyaman mana awak syukuri pikiran awak itu. Sedangkan lain lengkap mereka mengandung ya kan? Tadi lagi mato dua nak ampe lah mato. Ada yang berbahagia, jadi makanya bersyukur. Nah, sama betul seperti ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah selalu. Allah sudah janjikan la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, Allah akan tambah. Sekarang kurang bahagia, selalu bersyukur, insya Allah bahagia setelah ini. Walaupun di tempat ini, tetapi andaikan Allah berikan kebahagiaan kepada kita, kepada bapak-bapak, maka bapak-bapak termasuk orang yang beruntung ketimbang orang yang berada di luar ini. Banyak orang yang di luar ini yang tidak tenang batinnya. Banyak orang di luar ini yang tidak tenang pemikirannya. Justru bapak-bapak di sini tenang pemikirannya. Walaupun dalam satu kondisi seperti ini kondisinya. Tapi alhamdulillah. Orang di luar tuh, basi kakek dari pagi sampai petang, tidak ada pensi. Asyik pun nak kakek-kakek. Agar aja tidak senang itu, ya kan? Hati mau kali ini makan sari. Pakai lauk pauk ni kan? Kadang-kadang buah-buahan bagai di luar tu susah. Yang kati kali, sekali saja lebih juga. Lakian kemarin dia bau sahu, lah maniti aye matu, kadang-kadang tak matu aye maniti aye dah. Jo selemu kedua. Ya kan? Tapi alhamdulillah bapak-bapak sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya, maka bersyukur selalu. Jadi jangan menyangkut sampai ikut tak bersyukur, wah tidak seperti itu, bersyukur kita. Ya kan? Dengan hidup kita, kalau kita saya saja hidup seperti ini sudah bersyukur. Makanya kalau masalah dunia itu jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Ya kan? Siang itu kayu, otonya tigo. Biarlah otonya tigo, biarlah pakai Honda. Tapi alhamdulillah kalau dicari tetangga punya sepeda, ya kan? Orang yang punya sepeda juga bersyukur. Apa katanya? Biarlah orang sebelah pakai Honda, biarlah bu pakai sepeda. Dicari pun orang yang sebelah lagi jalan kaki sih. Ini dia. Alhamdulillah, ya kan? Bagi orang yang berjalan kaki juga bersyukur. Alhamdulillah biarlah mudah punya motor, biarlah mudah punya Honda, biarlah mudah punya sepeda. Tapi alhamdulillah naik bisa berjalan dulu. Alhamdulillah dicari tetangga itu anak bisa jalan. Ya kan? Masih bersyukur juga. Bagi orang yang belum bisa berjalan atau tidak bisa berjalan, tetap dia bersyukur. Biarlah mudah punya motor, biarlah tidak punya rumah, biarlah tidak punya Honda, biarlah tidak punya sepeda, biarlah tidak bisa jalan, biarlah mau deko saja.
Tapi alhamdulillah, lai masih hidup. Sementara di sebelah mati. Makanya kita bersyukur. Insyaallah Allah akan berikan yang terbaik. Yakin Bapak Ya, berarti bersyukur terus. Bersyukur. Oh kami Ustaz, kami tidak bersyukur Ustaz. Bawa itu, gigi kami cie tinggalin Ustaz. Ada nih kadang-kadang gigi cie tidak bersyukur lah. Itu kan dia perang ewak tuh. Ya kan? Mengani makan saluran kaya saja. Ya kan? Oh batu bawa aja. Oh ada tetangga gigi kan. Nah kan? Makanya Bapak yang syukuri memang. Siapa mau bersyukur insyaallah aman hidupnya, tenang hidupnya. Ya. Walaupun di tempat yang seperti ini, asal kita bersyukur, tenang batin. Batin itu yang perlu tenang. Awak dalam hidupku kayu nak peradudo. Saya saja seberapa pribadi ditanya adalah Ustaz, saya mau jadi kayu. Enggak, kamu enggak pernah kayu. Cuma prinsip hidup cie, aduh, anak dua dulu anak dewa jadi. Tidak pernah kayu. Cuma anak dua dulu. Dewa alhamdulillah. Anda baru kayu. Nah jadi inilah konsep hidup yang benar. Makanya bersyukur. Anak panggung. Kadang-kadang mengganggu, tak aku dia buat. Nah, jadi Bapak dari Bapak Nah, selawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berselawat kepada Nabi kita karena dengan izin Allah Nabi yang diutus, Nabi yang terakhir, alhamdulillah menyelamatkan kita hari ini. Ya, beliau Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW telah menyelamatkan kita dari orang-orang jahiliyah, dari perangai-perangai jahiliyah, dari agama jahiliyah menjadi agama yang Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadir berbahagia. Ibu tidak ada ya? Di luar. Jadi Bapak hadir berbahagia. Angka jiwa kini, apa yang mesti kita sampaikan ke kesempatan ini? Saya tidak lama-lama, cuma sampai selesai. Tidak lama-lama, cuma yang penting lain menyimak. Ya, jadi kebebasan ada yang ingin bersandar lah. Ada yang ingin munju lah. Amun tak lo mau itu, mau kesulit banan apa sana ya? Oh mau munju kami Ustaz munju lah, bersandar kami bersandar lah, kan? Pokok cik minta ampun, jangan sampai lalu. Makanya kita dengarkan bersama-sama. Dalam sebuah hadis Nabi sampaikan apa kata Nabi? Aksarun nas yadkhulul jannah. Ya, yang paling banyak mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis kata Nabi ada dua perkara. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yang paling banyak mengantarkan manusia masuk ke dalam surga, ada dua perkara yang mesti dilakukan atau yang dilakukannya. Apa itu? Yang pertama kata Nabi taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Dua perkara ini paling banyak mengantarkan manusia masuk surga. Tadi saya sudah tanyakan, Bapak ingin masuk surga semuanya kan? Maka daripada itu dua hal ini mesti kita lakukan. Pertama taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Dalam bahasa agama hablum minallah perbaiki, hablum minannas juga perlu diperbaiki. Andaikan seseorang hanya pandai saja ke atas tapi tidak pandai ke bawah, maka dia tidak akan sukses. Maka mesti kedua-duanya, pandai ke atas, pandai ke bawah. Ini yang mesti kita lakukan dalam hidup. Yang pertama, takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa itu bahasa Arab. Ada asal katanya
ittaqa yattaqi. Artinya menjaga diri, memelihara diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya, orang yang pandai menjaga dirinya, orang yang terpelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Itu orang takwa. Lalu ada juga yang mengartikan takwa itu. Takwa itu artinya di samping menjaga dirinya daripada yang dilarang oleh Allah, takwa itu juga dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan perintah Allah dengan sepenuh hati. Itu juga takwa. Apa cara mendudukkan dalam diri? Memelihara diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, lalu melakukan perintah Allah dengan sepenuh hati. Ini penting. Apa yang dilarang oleh Allah? Banyak. Nah, kita jaga diri kita daripada yang dilarang. Berzina dilarang, jaga diri kita daripada itu. Mencuri dilarang, jaga diri kita daripada itu. Berbuat maksiat dilarang, jaga diri kita, bentengi diri kita daripada itu. Minuman keras dilarang, bentengi diri kita daripada minuman keras. Apa sajalah bentuk kemaksiatan, apa sajalah bentuk hal yang dilarang oleh Allah, jaga diri kita daripada perbuatan itu. Kalau awak tidak bisa menjaga diri daripada yang dilarang Allah, maka dua hal yang akan kita peroleh. Satu, hukuman Allah akan kita terima. Yang kedua, hukuman manusia akan kita dapat. Hati-hati. Makanya pelihara diri kita daripada sesuatu yang dilarang. Lalu bagaimana cara menjaga diri supaya kita terhindar daripada yang dilarang oleh Allah? Maka takwa itu juga berarti dari bawah untuk menjaga diri kita supaya tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah, maka dekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Maka dalam Islam itu ibadah apa sajalah dalam Islam ujung-ujungnya semuanya adalah membentuk atau memanusiakan manusia itu menjadi manusia yang sebenarnya. Bacalah ayat Allah. Zakat walaupun dalam bentuk uang diberikan kepada yang berhak menerima, tapi ujung-ujungnya adalah watu zakihim biha, memperbaiki, membersihkan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Apalagi sholat. Kita baca dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 itu, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena dengan sholat yang benar kita lakukan, dengan sholat yang terus menerus kita lakukan, dengan sholat yang ikhlas kita lakukan, maka akan terhindarlah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar atau yang dilarang oleh Allah SWT. Makanya ibadah penting bagi kita. Salamukum kerajuan buruk loh kerajuan. Ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang minuman keras, ada yang hal lain yang kita kerjakan yang sifatnya salah semuanya. Sekarang bagaimana cara menghindarkan diri kita daripada itu lagi? Di samping kita tobat, kita mesti melakukan ibadah-ibadah secara terus menerus dan ikhlas kepada Allah. Sehingga semakin hari semakin elok orang yang lakukan. Ya Pak? Ada yang caranya tadi sholat. Itu gunanya sholat untuk mempelok awak. Akhlak awak elok dia. Budi pekerti awak elok dia. Sopan santun awak lebih bagus dia. Hubungan dengan manusia akan lebih baik kalau sholat ini kita kerjakan secara baik. Ini banyak orang peranginan kumuh, peranginan buruk karena sholatnya belum
benar atau memang belum sholat sama sekali. Nah ini. Salamu itu kamilah sholat Ustaz, tapi barang yang dulu kami lakukannya Ustaz, masih ada juga kerajuan salah kami kerjakan Ustaz. Nah maka perbaiki sholat kita ini. Bapak sudah sholat semuanya kan? Yang Islam agamanya sudah sholat semuanya kan? Alhamdulillah di sini dididik kita Pak. Sholat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali satu malam, tidak pernah kita tinggalkan. Maka daripada itu perbaiki sholat ini lagi. Dalam sholat itu bapak-bapak banyak pelajaran itu. Apa pelajarannya? Dari awal sampai akhir sholat itu tidak pernah membaca kalimat-kalimat yang salah. Semuanya kalimat-kalimat thayyibah. Apa pelajaran itu awal? Berarti orang yang sholat itu mulutnya terpelihara daripada ucapan-ucapan yang tidak benar. Kalau ada orang yang sembahyang baca mulutnya rajin, nah nanti sholatnya belum benar. Apa sih? Apa dari sholat dari awal sholat sampai akhir sholat itu kalimat thayyibah. Ada orang dalam sembahyang itu nanti cari kerja orang. Allahu Akbar. Nah sudah itu yang awal kan? Ada. Kalau sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, semuanya kalimat-kalimat thayyibah. Mau kabirau dibacanya kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallah, itu pernah tahu. Wasila inni wajjahtu wajhiya sampai berikutnya, sampai nanti salam terakhir. Itu kalimat thayyibah. Maka orang yang sudah sering membaca kalimat thayyibah, maka selesai sholat dia akan selalu membumikan kalimat-kalimat thayyibah. Dulu pakai BCD. Nah, karena juga belum cari minyak saya, ya kan? Atau kawan lembut, Ustaz, karena Ustaz dah ngambil dari pagi dicari ya, ada siapa aja kan? Ada cari itu je, Coba tanya dulu kat kawan, oke? Lepas hari ini cari tadi, ada pernah nampak lepak, ada terdengar, boleh je, ada cari itu je. Oh, BCD, cari tadi jo, Ustaz. Banyak yang seperti itu, yang kata-katanya tidak terjaga. Nah inilah pendidikan sholat itu. Dari awal sampai akhir kalimat thayyibah semuanya. Jadi itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Lalu apa pelajaran sholat kita lihat lagi? Sholat itu kan ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Nah itu pelajaran. Awak pun tidak salamu tagak ada. Ada sahanya rukuk, ada sahanya sujud. Apa kasih dalam kehidupan? Kalau tiba di kue awak nak salamu kue do. Ada sana lama, ada lebih lama daripada itu. Begitu juga dengan kehidupan. Kita tidak selalu di atas saja. Pasti nanti ada sansanya kita di bawah. Maka daripada itu mengana dengan diri wak. Di sana wak kagak gini, dia sehat-sehat gini wak. Dia kerajuan salah saya sadonya. Sudah itu balik, dia berjanji besok dia sadar lah umur 60 saya. Akhirnya 59 sama 3 itu. Ya Pak? Berarti itu kan? Jadi berarti itu. Maka awak jangan beranggapan, kita jangan pernah beranggapan saya akan sehat saja terus. Ambo kamu dosa kali indah loh. Mana lagu itu? Hah? Ya kan? Di sana awak tago-tagonya, yo banyak awak bantu dunia. Di kacak bati lawa bati, kacak langan banyak awak bantu dunia. Cuma nado masuk besok lama awak. Ada banyak ini. Kalau dulu nak tanggung ya, Asia nalanan. Hanya tagak hanya tampil saja. Akhirnya umur 59, alam itu aja dah. Nah, dah kecek kawan lain. Kau aja ni kan. Ustaz. Jadi tidak selama waktu dah. Mudah tak selama dah. Berpuasa tidak selamanya. Maka ada saat-saatnya. Itu pelajaran sholat. Jangan awak menganggap bahwa awak sehat setari atau saatnya sakit. Ya kan? Itu pelajaran bagi kita. Jadi mengatakan awak sehat, awak kagok setari, awak akan mengalami kurang. Jadi lah apa-apa di masa dia saya lihat. Dulu anak kan disabui tagang saja.
Kalau tiba di ibu tu pakai lipstick tu, pakai badak tu tak tanggung. Mahal aku badak. Tagang saja. Tiba dia apa-apa mau itu tagang wajah. Tapi kalau lawangan 60 le tagang le. Nah, dulu ya cantik, dulu memang gagah bapak ini. Tapi kalau lawangan 60 enggak ada orang gagah. Oh bisa tagang-tagang boleh nalakan dua tu tak bisa. Seperti itu. Atun perlu karena kalau lah tua kok lah banyak yang kurang. Mato lah kurang, talingo lah kurang, lah banyak yang kurang. Kadang-kadang bagi orang rumah curang, anak lupa. Akhirnya mana? Lupa. Aku pernah di Damasraya waktu irit bulan puasa tak. Hah? Ibunya mantan lagi, kok kabar bukul kadang suara dari suaminya kan, rasa-rasa suara kau majanya kak bini kan? Itu kecil bini, aku bini sinan majanya kan? Nah, bagaimana? Dek dengan suara aku tahu dia waktu itu bininya kan? Tidak nampak bini dia lagi kan? Aku dulu jalan tu nampak bini dia. Nanti nampak dia. Bini sedang itu nampak. Jadi kan labang-labang. Nanti 50 hari itu labanya nampak kak. Berapa banyak gini tadi mau nanti gantung kan? Kita menangan. Ya kan? Cuma ada sebagian kok. Tadi mau kok memang ada di saat-saat tertentu tidak menangan lah. Ada saat-saat tertentu mana? Ada lagi orang ada itu ke. Ya. Sama di Sibolot kalau Sibolot itu kan ngecek biasa lele. Asal jangan suci. Ya kan? Kamu kemana aja? Ada dari kemarin. Bahasanya dari mana? Ada di kemarin. Ya kan? Jadi lama beda. Abi kalau kecam biti gini. Bola. Ini uang. Antara ngari. Jadi aku. Jadi ada kita yang seperti itu. Alamannya yang kurang. Ini orang banyak. Kita lihat jamaah-jamaah kita. Kita lihat bapak kita, ibu kita yang sudah tua. Ada banyak kurang. Kadang jalan lah susah bagai. Kadang-kadang sama kereta api yang berjalan anaknya sesak itu kalau sudah banyak yang kurang. Maka daripada itu pelajaran sholat kita tidak selamanya kuat, tidak selamanya di atas, tidak selamanya kaya, tidak selamanya berpangkat. Maka ada nanti saat nanti kita turun. Itu pelajaran sholat bagi kita. Makanya rajin sholat akan membawa diri kita menjadi orang yang baik dalam hidup. Lalu apa lagi pelajaran sholat kita? Kita lihat pelajaran sholat. Nabi anjurkan setiap sholat itu tepat waktu. Untuk apa gunanya? Mengajarkan kepada umat ini untuk menghargai waktu. Ini kan Nabi awal Nabi sampai bulan waktu itu. Nabi sudah sampaikan ada 5 yang mesti kalian jaga sebelum datang yang 5. Masa muda kalian jaga kata Nabi, jangan sampai nanti masa tua datang kalian merugi. Jaga masa sehat sebelum datang masa sakit. Dan jaga masa lapang sebelum sempit. Jaga kaya sebelum miskin. Jaga hidup sebelum mati. Itu kata Nabi. Jadi masa muda kita, masa sehat ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kerja dulu insyaAllah. Dia mandai labu saja ada di sana. Ada orang itu begitu. Nikmat Allah dihabisin satu. Ibu makan, itu makan. Masih bayang memalek. Alamu Pak, oh Islam Ustaz. Semayang Pak, lagi Ustaz. Berapa kali saya di malam? Dah hitung saya di malam Ustaz. 2 kali setahun. Islam ni mana? 2 kali semayang setahun. Kadang-kadang sudahlah 2 kali semayang setahun. Enak. Doa panjang mana? Kan berang Tuhan jadi. Jadi Tuhan nak terakhir jadi Tuhan. Semayang 2 kali setahun. Tapi doa panjang lah. Apanya permintaan Allah. Ada kemangkat Tuhan jadi. Ya kan? Seperti itu. Makanya sholat yang penting. Hargai waktu. Makanya banyak Allah bersumpah dalam Quran masalah waktu saja. Maka Bapak jaga waktu. Subuhnya jaga, jangan lupa sembahyang. Zuhur jago, asar jago, maghrib dan isya. Jangan sampai lewat Pak. 1 kali saja meninggalkan sholat Bapak Ibu. Bapak-bapak, lebih kurang 83 tahun mengganti sholat yang satu itu kita tinggalkan, tidak bisa diganti.
Asian nilai 83 umur kok. Enggak ada kan? Satu kali sengaja meninggalkan sholat 83 tahun mengganti yang satu tidak tergantikan karena besar nilai daripada sholat itu. Ya kan? Apa tiba Jawa lama meninggalkan sembahyang. Dari ketik yang pai di mana Allah tadi tak sembahyang. Sana orang kadang-kadang bangga orang tak sembahyang ini. Terima kasih. Yang mana Allah yang pai itu? Iko dimakan, iko dimakan. Cuman sholat pemanik. Berapa banyak orang yang Malaysia sembahyang? Insyaallah aku bapak yang di sini, insyaallah sudah taat beribadah semuanya. Saya yakin. Tapi kalau di luar dah, ini susah. Kadang-kadang bapak katanya bagi kerang mau gini pada 79 Ustaz. Kan dia 80. Akhirnya dia jawab guru Ustaz. Mau guru kerja kayak ya kan? Barang itu buat dia aja, ilmu itu Ustaz. Coba di luar Pak lah peren dia kau kalau nampak ciang kau. Iyo Ustaz. Tu apa itu yang ajar dia? Iyo Ustaz. Kalau apa coba? Kalau Ustaz. Akan kue namo gaya kau. Cuma nak tanya lagi. Kamu saji waktu maghrib baik gaya kau. Enggak, amin tak mati lah gaya. Ya kan? Pai baru talor gaya kau. Mengajar dia sepanjang itu talor gaya kau. Cuman solat maghrib 5 balik langkah kamu saji dekat di rumah anda pai gaya. Enggak solat gaya. Akan sambung dengan tadi bawa ada. Makanya Bapak hadirin berbahagia, ini penting bagi kita hargai waktu. Ya, hargai waktu. Wah, kalau mengkengkek perangnya gini, saya lihat dulu Bapak ya Pak, malaikat mungkar nangkir kok kan BMOU dulu. Ya, BMOU. Kamu jo hutan BMOU jo menak ya, BMOU cuma. Kita si mungkar kan nangkir, kira ya. Wah kan dua sampai nangkir kencang. Coba, nanya macam kawat tadi. Wah BMOU dulu. Hah? Hitam dan putih. Tu je. Tugas engkau. Tugas engkau. Tugas dia. Kau bagi. Kasi nakir. Tugas engkau aja. Tugas engkau je. Asal dorang lawan ini nampak apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan yang gendong apa? Itu tugas engkau nak kerja sebentar. Mengadu. Mananya sudah tu menggertak asalnya lagi boleh sampai nak kerja. Tugas saya, aku kerja senakir, tugas itu cie deh. Asa gago jawe ketika kau tanya, baik sedikit. Tadi jalan tugas, tanda tangan, dia materai 10.000. Nah, ala digendong mayat kok, termasuk kita bisa. Ya, ala digendong, la ilaha illallah jurah. Agak jadi mungkar, kiri, ada kecam. Sudah tu langsung ke Penang kita ditimbun 7 langkah berangkat orang mengantarkan kita tadi. Kita sendiri dan mulai tugas laksanakan. Mulai tugas si mungkar, marahkan. Nyari tunggal, si mungkar kan muser. Dulu seringnya kan. Tanya. Sekali ditanya enggak ya, nyari sekali, malu bukan. Tanya aku kayak kok, panjang deh, agak sih mungkar, kiri, baik jangan, baik. Sekali baik itu 9 nasta atau 6, barak kari baik. Ada yang coba, sudah beko lah ke 6 gak, yang 3 dia. Beko waktu zuhur, kayak saya senang kiri, gar, beko zuhur. Tanya lihat, kita lihat indah ya dari langkah dia. Habis itu apa? Ketika bisa ada dibangkitkan, alat ibu ni pada masa gitu, sama kuado dan bantu orang tu le. Dan bersambut sedok ni mana? Alat ni kau jalan ke ni? Agak cekawan, lihat gas sambut dah. Ambo kan pengalaman ambo pernah dulu. Menggali kubur ya, kurang menggali, ambo memindah mayat dalam kubur. Ya, pernah dulu ikut tasawuf. 7 orang dipindah, ke 7 dipindah. Sudah digali kuburan kau, dia tukang gali. Sudah itu, kau siapkan kain kapan. Andaikan ada juga ikut sisunya kau lain. Tanya tu dari 7 kau, ada siap dan lengkap. Ada puluh 6 sekian hari baru masuk baru. Tapi lah sambut-sambut kalau ke bengkok selalu nang bawah katanya bawah.
Lah balik lipe satu badan kau. Ini sudah nampak dah. Kau ada sambung-sambung aja. Tanya ke ahli waris ini. Bu, ini namun tak tiba. Itu orang kayaknya. Tak tiba saja. Kau meninggal bukan nyantak dia tu kau. Tidak Ustaz. Jatuh dari bangunan tinggi kau aja. Tidak ada Ustaz. Badan untuk aja. Anda tahu baru Ustaz. Di dalam penganawak aku jawab. Aku berarti senangkir kan ke mana. Akhir masuk dalam lempeng yang ketek dilewati jali. Mana tidak ada nampak. Kan? Untuk nak nampak. Kalau nampak kan jarang kita jawab. Pikir je. Kalau sudah tak aja. Makanya aku bapak berbagi hati. Ya. Jadi sekarya-karya awak, sehebat-hebat awak, sepreman-preman awak, tapi kalau lagi ibu ditampil dan ketek itu anak ada preman lain. Hilang preman. Cila preman-preman di sini. Ya kan? Oh di bangga-bangga ke. Hah? Malah buka aja di karyanya melekat. Ambo kerja di LP dulu. Ada. Ya kan? Ada. Ya, berarti itu kan. Jadi sia-sia juga tidak bisa dibanggakan. Jadi kalau lagi ibu ditampil dan ketek itu. Nah, maka daripada itu ibadah sholat ini penting. Siapa yang rajin sholat, siapa yang bagus sholatnya, terhindar daripada hal yang seperti itu. Maka orang yang rajin sholat ketikanya masuk ke dalam tiang lahat Tuhan, sangkan malaikat ini. Kayak si sinangkir, kar lelot tanya di jalan. Kau awalnya ini tuan kau. Lelot tanya. Ibu memiliki dia malaikat tanya. Buka. Kadang-kadang selalu itu membanal. Izin Pak. Kamu kadang mempak jangan. Cuma mau minta izin dulu. Bagaimana? Aturan dan sholat lagi. Ya kan? Kan ingin kita seperti itu. Nabi Muhammad saja lihat lagi. Pesan Allah kepada malaikat kan itu seperti itu. Ketika Nabi Muhammad sudah pulang haji wada, beliau kan sudah mulai sakit-sakitan itu. Maka datang perintah kepada Israel. Apa kata Allah? Israel, ta'alil huna. Come here. Ini senang. Di sini. Iya, kalau Inggris gitu ya. Iya kan pakai Inggris lagi. Come here. Sini. Ta'al. Tiba. Ada apa ya Allah? Hari ini datang kami ke rumah Muhammad. Yang pertama kedatangan engkau ke sana, sampaikan salam saya kepada Muhammad. Saya rindu ingin bertemu dengan rohnya Muhammad dan juga dengan Muhammad. Itu satu. Yang kedua, tugas engkau sambut nyawa Muhammad. Tapi dengan catatan, andaikan dia sudah mengizinkan, maka boleh bercabut. Tapi sepanjang Muhammad tidak mengizinkan, dia cukup-cukup cawi. Aneh cawi baca. Gitu. Asing datanglah Israel gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fatimah yang menjawab, karena Israel di saat itu seperti laki-laki biasa masuk ke rumah Muhammad, disambut oleh Fatimah anak Muhammad. Ada apa wahai kamuku? Saya ingin bertemu dengan ayahmu, yaitu Nabi Muhammad. Siapa anda? Kata Fatimah. Nanti saya cerita saja di dalam. Silakan. Ayah sedang sakit. Datang ke sana. Apa kata Israel kepada Muhammad? Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan engkau hari ini? Lalu sebelum dijawab oleh Muhammad, Nabi Muhammad balik bertanya kepada Israel. Apa pertanyaannya? Wahai Israel, apakah kedatangan engkau ke tempat saya hari ini pertama menjemput saya atau mengambil roh saya, atau yang kedua hanya menjenguk saya yang sedang sakit? Lalu dijawab oleh Israel, benar kedua-duanya Muhammad. Kedatangan saya ke sini pertama menjenguk engkau yang sedang sakit, menyampaikan salam Allah karena Allah rindu dengan engkau dan ingin juga roh engkau karena Allah rindu dengan. Setelah itu apa lagi? Yang kedua, memang tugas saya seperti biasa mencabut roh engkau. Tapi catatan dari Allah tadi, andaikan engkau sudah berikan izin. Itu benar. Dipanggil. Minta izin Israel. Izin wahai Muhammad. Bolehkah saya mencabut roh engkau? Akhirnya Nabi Muhammad segeralah, karena saya juga sudah ingin bertemu dengan Allah. Abarat dasar, anti bodiawa, akhirnya anti bodi Israel. Assalamualaikum. Saya tahu apa jawabannya. Tidak tahu. Kamu Israel macam ni. Akhirnya jawab. Jadi bapak ada
seperti itu, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Berarti Muhammad adalah orang yang patuh kepada Allah, hamba yang benar-benar rajin dan patuh beribadah kepada Allah. Hamba ibu jawab benar. Andaikan malaikat tidak minta izin kepada kita, minimal cara mencabut nyawa itu dia elok dari mana? Kalau remeh-remehkan, wah aja Israel, membayar jaga yang. Kau kan ada sembarang saya Israel kau ke, di bawah pusuk nyelon. Kadang-kadang sedang mengendara, atau lama-lama mengendara, bum, akhirnya kita Israel, tunggu dalam situ aja. Makanya bapak baca ayat, ya, makanya rajin sholat itu rajin. Oh Ustaz, pertanyaannya kami belum bisa sholat Ustaz. Supaya sholat kami ini bagus Ustaz, sehingga sholat yang kami lakukan ini merubah akhlak kami dari yang tidak baik kepada yang baik. Bagaimana caranya Ustaz? Perbaiki sholat kita. Cara wudhu yang benar. Bagaimana cara wudhu yang benar? Kan sudah diajarkan oleh bapak kita yang mubaligh ini, yang penyuluh ini. Ya senior semua ini. Umur-umur aku saja. Ya kan? Seperti itu. Mana cara wudhu? Kadang-kadang wudhu saya pandai. Mula 40, mula 50 nak untuk mati je lagi. Anak dia tu nama dia. Ya kan? Membiu tu kalau awak pakai kran kan banyak awak cari gini tu. Membiu tu sembarang saja nampak tu. Kadang-kadang itu saya ngukok. Ya kan? Ini jalan-jalan membiu tu. Allah sudah sampaikan. Apa kata Allah? Iza kumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kalau anda ingin sholat, maka berwudu terlebih dulu. Apa yang disuci? Yang pertama, fawsilu wujuhakum, basuh wajah. Mana wajah? Aku wajah. Pak, dia pangkar rambut yang normal tumbuh rambutnya. Itu wajah. Kalau kami tidak normal, mah kasih dan normal tu bahas Ustaz. Kalau awak kan siko Pak. Hati boleh balu siko ha. Ya, bukan orangnya yang tidak normal, tapi tumbuh rambut tidak normal. Maka dia beranggapan mereka di siko ya kan. Siko sampai ke situ wajah. Ini yang siko. Nah, yang normal tumbuh rambut itu. Di bawah, boleh. Di kanan, ini pangkal telinga. Di kiri, langsung. Fawsilu wujuhakum. Kalau dipakai kran tuan, ini kran pun pastikan ada air turun, baru dia duduk. Ada, itu cermin duduk, apa? Ini kran tuan. Tempuh dengan cuci dulu, bersihkan. Ini wajah, ini titik panjang saja. Mana dicuci? Nanti tangan lagi, sampai di atas mata siku. Ini juga seperti itu. Menyapu rambut lagi. Telinga kanan, telinga kiri, kaki, kedua-duanya. Itu yang bagus. Kadang-kadangnya CMB-nya angka sadu masuk ke sini. Mulai dari muka yang masuk. Aku tangan. Apa ambil dulu? Tidak benar namanya. Ya, ada itu. Jadi mengambil wudhu itu mana? Selesai mengambil wudhu, berdoa. Selesai berdoa, mau sholat nanti lagi diperbaiki. Apa sebelum sholat nanti pakaian kita bersihkan. Tidak mesti baru pakaiannya, tapi bersih. Yang penting. Kalau lagi bobol supaya kasur sumur dapur, ya kan? Bawa ke pinjam, abis semua. Tidak boleh seperti itu. Maka sholat yang benar. Berdiri tegak lurus. Allahu Akbar. Malipis kok. Jadi putar-putar lalu, kok kadang ada orang ya, Allah, makanya putar lalu. Jadi seolah amanah letih, kata aku benar letih. Ini jadi Allah Akbar, lebih lagi contoh. Jadi putar-putar tadi, ya kan? Ustaz, aduh kecil orang, kecil tubuh kami Ustaz, enggak kaki jas, kecil Ustaz, lagi enggak kaki jas. Cuma ini lagi mana, aja sampai di bawah. Ustaz adanya patah ada pegang ni, seperti itu. Sholat yang benar. Buat tangan di sini. Ya kan? Sudah itu malai. Baca doa kita. Baca Al-Fatihah. Baca surah pendek. Oh, kami apa nampak yang pendeknya Ustaz? Ada salah. Nampak yang pendeknya. Itu paling pendek. Walaupun amin.
Yasin. Allahu Akbar. Tidak ada salah. Ya, biasa saja itu. Kalau kami dapat panjang Ustaz Reza. Jadi sholat itu gampang sebenarnya. Cuma tinggal lagi kemauan kita untuk melakukan. Apa itu ruku oleh Allahu Akbar. Anak ruku pun riko, ya kan? Aku kadang-kadang riko. Kurang muajid ya, lang. Nah, jadi ruku tu, boleh kuat. Tadi masuk sini, jangan rawang atau, ya kan? Ruku yang benar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah apa? Sami Allahu liman hamidah. Alam besok. Oh boleh bergerak Ustaz, boleh. Dua kali. Oh banyak Ustaz, banyak. Tidak dia namun. Ada Sami Allahu liman hamidah. Tidak dia. Seperti itu. Nanti sujud lagi. Sujud itu apa ini? Daiko menyentuh. Hidung menyentuh. Tangan bagaimana? Kedua telapak tangan menyentuh tempat sholat. Lututnya baguskan lagi. Seperti itu. Di sholat mana? Nanti duduk di antara dua sujud. Setelah itu nanti sujud lagi. Kembali ke atas. Allahu Akbar. Jadi begitu sampai terakhir. Rancak. Oh Ustaz, ada dalam sholat kami cari orang mau ikut tahiyatnya Ustaz. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Ada begitu Ustaz. Boleh ada salah. Ada nama dia kok boleh. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Semuanya boleh. Ya kan? Tak ada salah. Oh gajinya mau deko kami Ustaz, kami terima apa kaya? Oh mau deko Ustaz, silakanlah. Oh kate langsung ke bawah dia Ustaz, tak ada salah. Oh kami nak do ikut sadoro Ustaz, kami tu tunjuk kami nak do. Tak gampang saja. Tak sulit. Nyoba menggali tunjuk tu naik hilang. Itu tak ada dah. Itu diganti je lain ke boleh. Kalau itu lek itu susah. Makanya hati-hati kita. Ayo buat itu. Yang perlu dikecek kok. Atau kan makanya wah sesuaikan dulu. Andaikanlah model itu gaya orang sadunya, awak mulia pakai model kok. Tapi kalau orang nanti model kok lain, awak pakai model kok. Orang lain jadi kalau nggak ada baju. Ya, salam kanan, salam kiri. Selesai sholat. Kalau apa lagi? Apakah sudah selesai sholat yang benar? Belum. Kata Nabi, man tasabbaha ba'da sholat. Siapa yang bertasbih selesai sholat? Apa yang dibaca? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah. Siapa yang membaca itu selesai sholatnya, maka Allah ampuni dosa yang bersangkutan, walau dosa itu sebanyak buih dalam lautan. Itu dasarnya. Salam kanan salam kita berzikir dulu. Kan tak ada. Salam kanan kemudian tidak mampu keluar. Cuma mampu nak kanan itu nah. Ya kan? Berzikir gak 3 minit. Sudah itu berdoa minta ke Tuhan sadoh. Ana ingin minta. Kecil ke Tuhan sadoh sadoh kepada Allah. Dia ya Allah lamunan semuanya Allah. Ya kan itu kecil Allah itu kan perang isinan ya. Semuanya berdoa. Benda kita minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Kalau ada istri kita mungkin di rumah, ya Allah selamatkan istri saya, anak-anak saya, ya Allah. Doa kita seperti itu. Kita mengharap semuanya kepada Allah. Seperti itu kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Andaikan itu sudah kehendak Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Selesai nanti berdoa, baru selesai sholat kita. Baru, ya kan? Di sembarang sholat itu tidak boleh sembarang. Ada kaedah-kaedahnya, ada aturan-aturannya. Ini yang mesti kita ikut. Jadi makanya takwa Allah itu bagaimana menjaga diri kita daripada perbuatan yang salah, perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bagaimana cara supaya menjaganya? Maka perbaiki ibadah kita kepada Allah. Salah satu ibadah itu adalah sholat yang mesti kita lakukan. Jadi seperti itu tadi. Kalau selesai Pak ya. Nah, selesai tugas semua. Walaupun tidak pakai merek. Jadi Bapak dan hadir membaca. Jadi saya sampaikan sekali lagi. Perbuatlah ibadah kita kepada Allah. Ya, kan sudah saya sampaikan sebelumnya kita sampaikan.
Jangan kita menganggap bahwa tempat ini adalah tempat untuk penyiksaan kita, tidak. Anggaplah tempat ini adalah ini yang terbaik saat Allah berikan kepada kita. Justru karena diberi tempat yang seperti inilah kita bisa memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki ibadah kita. Andaikan kita bebas di luar, andaikan kita saat ini di luar, mungkin kita tidak akan bisa menjaga ibadah kita. Beruntunglah kita diberikan kesempatan adalah untuk memperbaiki itu semua. Ya, tetap lagi-lagi bersyukur kepada Allah. Mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang maaf. Saya doakan semuanya mudah-mudahan sehat selalu, ya Pak. Panjang umurnya, mudah rezekinya, mudah-mudahan makannya selalu yang enak-enak. Ya, kalau ada yang mau duluan daripada Ustaz untuk meninggalkan dunia ini, kita persilahkan. Nah, kita persilahkan. Diberikan waktu dan ruang yang seluas-luasnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kan pada kami ingin dulu daripada Ustaz, kalau ada Ustaz, dia pun terserahnya. Uang kemudian dari apa jadi dua. Uang apa dulu kedua mau jadi dua. Kan Bapak ingin duluan daripada saya, ambo ingin kemudian daripada Bapak rancang.